setelah itu ada juga yang bilang kalau misalnya ya Allah kejauh tahu TPS dia ya bilang gitu. 100% harus 100%. Kok Bintaro Mataram orang? Mataram ya. Iya, kita Mataram. Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat jangan lupa 27 November datang ke TPS. Kami ini pelopor demokrasi, selalu jadi inspirasi. Kami ini pelopor demokrasi, jiwa raga untuk negeri. Umba umba hey, umba umba hey, umba hey, ya ya umba umba hey, umba umba hey, umba hey. Senang sekali ketemu lagi di episode Bilik Podcast berbicara kepemiluan dan demokrasi secara menyenangkan, santai, bahagia. Bahagia sekali ketemu lagi sama teman pemilih setelah sekian lama rasanya karena kesibukan jelang Pilkada NTB, Pilkada untuk kita. Kita sudah kehadiran dari para kader pelopor desa demokrasi. betul sekali. Langsung aja Kita sapa langsung ya. Belum dikenalin. Oke, langsung aja mungkin dari Rangga bisa kenalin mereka ini siapa sih gitu. Ya langsung aja ya dari laki dulu, ayo. Laki. Nah, laki. Kenalkan saya Pandi. Itu doang. Pandi terus. Halo, perkenalkan nama saya Anin. Hai everyone, aku Wanda dan kami bertiga itu dari kader. Kami kader pelopor demokrasi dari Kelurahan Bintaro. Mungkin kalau teman pemilih ada yang belum tahu kalau kader ini dipilih dari ada 2 desa ya atau kelurahan di setiap kabupaten kota di NTB tepatnya. Yeah. Nah, kita ngambil para kader ini yang kebetulan karena dekat aja lokasi kita di Mataram dan kebetulan mereka dari daerah Bintaro. Menurut kalian nih, apa yang menjadi motivasi kalian ingin menjadi kader pelopor desa demokrasi? Oke, to be honest, saya pribadi itu tuh anaknya itu kayak pendiam gitu loh, kayak kurang berinteraksi sama orang-orang kampung gitu loh, kayak jarang banget gitu. Aktifnya itu cuman di luar kampung, jadi motivasi pertama itu ya untuk mengembangkan diri saya dan makin kenal lagi sama orang-orang di lingkungan saya, dan selanjutnya itu karena di kelurahan saya sendiri itu tuh angka pemilihannya itu partisipasinya itu sangat amat rendah gitu, jadi itulah yang ngebuat penasaran gitu loh, kok mereka semalas itukah mereka untuk memilih gitu, semalas itukah mereka untuk datang ke TPS gitu sih. Jadi bagi Wanda ini supaya dia lebih interaktif lagi ya dengan masyarakat ya. Oke, untuk si Anin ya. Saya ikut kader ini ya karena itu juga saya dipilih langsung juga mungkin dari PPS itu karena saya juga salah satu anggota Karang Taruna. Ya. Udah pengalaman ya. Pengalaman yang aktif organisasi di kelurahan seperti itu. Oke. Kalau dari Bang Pras. Kalau mungkin kalau saya pribadi ya sama kayak Ani sesak ini. banget dia ya. Saya dia aksennya. Oke. Coba pakai logo coba. Oke, bagaimana menurut Bang Mungkin Pras? sama kayak Anin ini, nggak pernah main keluar juga. Masa Saya- sih? Wanda, kalau nggak Oh ya salah Wanda kayak keluar. Wanda ini jarang keluar main ke rumah itu mungkin. Oh, jadi lebih menyendiri di Ya. rumah ya. Jadi Akhirnya rambutnya jadi panjang. karena nggak pernah keluar. tapi saya sering di rumah tapi nggak pernah numbuh saya. Iya. Bagaimana ini? Oke. Ya, jadi intinya bagi mereka ini menjadi kader desa demokrasi ini
mengajarkan mereka untuk lebih interaktif lagi dengan masyarakat. Iya. Ini patut dicontoh karena di zaman sekarang anak-anak Gen Z katanya cenderung lebih gimana ya, kurang cenderung males lah ya dibilang gitu katanya gitu kan ya. Kalau bahasa sekarang mager. Kamu siapa? Ini siapa sih sebenarnya? Iya, ini siapa ini ya? Kader juga. Ini kader apa nih? Posyandu ya? Kader posyandu? Iya, ada sebelah. Oke. Langsung aja ya. Yeah. Oke, selain menjadi kader, ternyata mereka juga kepilih sebagai KPPS. Ya. Iya. Di negara. Di negara. PNS. Karena kami sudah dilantik, guys. Oh iya. Nah, ini kan PNS. contohnya teman-teman mereka tuh sangat bangga menjadi anggota KPPS. Kalian tahu anggota KPPS itu loh yang bekerja pada saat hari H di Iya. TPS. Oke, setelah tadi Rangga nanya apa sih yang membuat tertarik? Mungkin setelah menjadi anggota, menjadi kader gitu ya. Apa sih tindak lanjut atau kerja nyata yang kalian lakukan sebagai kader ini gitu? Mungkin Ayo. apa yang dilakukan di masyarakat? Apa kerjaannya kader demokrasi ini, kelompok demokrasi ini? Sosial, kita Kemarin terjun langsung ke warga. Jadi kebetulan di Kelurahan Bintaro sendiri itu mayoritas warganya itu adalah sebagai nelayan. Jadi karena pesisir pantai. iya, betul sekali. Jadi kami terjun langsung ke sana, tanyain tuh apa sih yang ngebuat kalian itu kayak males datang ke TPS gitu kan. Kita gali dulu nih apa sih permasalahannya. Ternyata permasalahannya itu adalah nggak banyak tuh kayak mereka tuh bentrok gitu loh sama jadwal nelayan mereka, nelayan mereka gitu. Atau enggak setelah itu ada juga yang bilang capek habis nelayan ngapain gitu kan. Setelah itu ada juga yang bilang kalau misalnya ya Allah kejauh tau TPS dia bilang gitu. Kalau dari Anin apa tindak nyatanya mungkin? Iya, kayak Yang sudah dilakukan? Bersosialisasi kita kemarin, turun ke masyarakat, sama juga karena nelayan itu dah banyak. Soalnya kan nelayan itu rata-rata mereka malam turunnya ke pantai. Nah, terus mereka sampai daratnya itu jam 11 siang. Oh iya. Sekitar jam 11-10. Dari malam atau dari subuh? Dari malam ya? mereka jam turun. 3 itu udah berangkat. Iya. Kamu nelayan juga? Ya. Nelayan saya. Mantap loh. Udah. Atau mungkin kalian ikut belayar sama mereka, mungkin sama nelayannya. Jadi di tengah laut itu kalian sambil sosialisasi. Kan itu agak unik juga kan gitu kan. Seru juga gitu. Mungkin di next pemilihan seperti itu Oh, ya. gitu. Kayak kita pelopor dikasih transportasi yang Untuk ikut pelanggan. Iya bisa. Oke, kalau dari Pandi apa? Sama mungkin kita Hal kan nyata. satu kelompok. ya. Jadi sama ya yang dilakukan sosialisasi. Tapi ngomong-ngomong kalian ini satu TPS kah atau beda TPS? Beda. Beda ya, beda-beda. Kalau Wanda TPS berapa? Saya TPS 9. 9. Kalau Saya TPS 9. 8 8 ya? Saya TPS 2. Oh TPS 2 di Kelurahan Bintaro. Oke. Kalau kamu ada yang mau ditanya nggak ke mereka nih? Ya itu. Mau nanya mungkin gimana sih cara kalian tuh meyakinkan para nelayan-nelayan ini kayak buat ayo dong nyoblos gitu loh, kalau kayak misalnya Betul. kan pasti kayak tadi bilang males nah itu tuh gimana ya. sih Bagaimana cara kalian meyakinkan gitu? mereka? Kalau saya pribadi, saya jelasin dulu nih. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya sekarang tuh ada berapa yang harus dipilih yang pertama. Nah terus saya jelasin tuh kalau misalnya paslon ini tuh fokus ke sini, paslon ini seenggaknya mereka tuh harus milih orang yang sesuai dengan visi misinya itu sama nanti untuk mereka ke depannya, yang maksudnya berdampak lah untuk mereka sebagai nelayan ke depannya, seperti itu sih. Terus mereka ada yang bilang kayak oh iya ya gitu, tapi pakai bahasa Sasak dia bilang oh tentu endah deh. Tentu endah nih. Kalau Anin bagaimana strateginya, caranya meyakinkan calon pemilih kita yang dari nelayan? Iya sama kayak Wana, soalnya kan satu kelompok tapi banyaknya orang-orang tuh juga diri gitu. Apa namanya Apaan tuh? Jadi
Artinya, artinya. Oh dia aja gitu loh, milih-milih diri, mar itu tegita doang gitu, kayak kita dilihat doang. Tapi kan siapa tahu mungkin insya Allah mungkin dari paslon yang kepilih besok ini mungkin dari SIDE mungkin apa peminat SIDE bisa dikabulkan sama mereka gitu. Oke, cakep. Pandi. Kalau menurut saya di sana cara meyakinkan nelayan itu mungkin ada gebrakan lah gitu. Apa gebrakan? Gebrakan. Pilih nggak lo dia? Oh, dia karena suramnya dia. Mungkin ada ancaman mungkin di sana. Mungkin dikasih sembako mungkin orang. Nggak boleh dong, nggak boleh itu termasuk. Nggak boleh. Ini. Oh gitu. Jadi salah satu tantangannya itu adanya anggapan masyarakat kalau sebenarnya kalau dibantu baru untuk memilih ya. Ya, intinya itu meyakinkan mereka lah kalau misalnya karena besok ini adalah pesta demokrasi ya. Jadi semua itu dari rakyat. Semua kita rakyat itu berpesta memilih biar nanti bisa ada perubahan untuk kedepannya di Nusa Tenggara Barat ini. Kalau kita ngelihat siapa namanya Wanda ya, kamu selain sebagai kader ini atau dan sebagai anggota KPPS nih kayaknya ikut duta-dutaan deh sepertinya ya. Ikut duta apa nih? Sebagai duta apa? Iya, Ada jadi pengalaman apa mungkin? aku tuh sorry saya itu saya itu jadi duta lingkungan Nusa Tenggara Barat tahun 2022 dan sekarang Putri Mandalika Kebudayaan 2024. Ini fungsinya sebagai duta nih jadi bisa mensosialisasikan juga ya terkait dengan pilkada di Nusa Tenggara Barat ini. Oke. Dia duta lingkungan, tapi lingkungan pilkada dia ngomong. Cakep. Oke, selama kalian jadi kader ataupun KPPS, tantangan yang dialami hingga saat ini apa? Warga-warga keras kepala Iya. sih. Ekstrim kali bahasa. Ini kan banyak warganya yang pagah bahasanya Lombok itu pagah banget itu. Biasanya mungkin ketika kalian datang udah aja ditolak gitu. Iya. Kadang kayak mereka tuh mungkin kira apalagi gondrong kan ya, gondrong kayak serem gitu kan, datang serem langsung ditutupin. Ya kalau Pras bagaimana waktu datang ke masyarakat? Ditolak atau Mungkin ada beberapa warga yang menolak. Ada aja ya. mungkin berarti belum terjadi itu. Sudah terjadi. Sudah dong. Ada berapa warga yang nolak? Ran. Dan biar ada pembandingnya. Banding ya. Iya ya, kalau gondrong mungkin di jambak ya. Kalau saya diapain saya? Keluar jin. Oke, apalagi mungkin dari Rani ada yang mau ditanya rasa penasarannya terkait. Cuma penasaran sama sosialisasi itu kan ada ini kan kayak ibu-ibu galak gitu. Ibu galak. Kayak gimana ibu galak itu? Hah? Kayak gimana? Kayak Mbak Ayu. Hah? Apa? Kamu belum tahu saja ya. Kok jujur sekali kamu? Ya, kayak misalnya ada nggak sih yang kayak yang parah banget yang sampai Diusir atau apa gitu lah gitu. Kayak bawain sendal sih Mbak, kayak dilemparin sama pulang nggak lo, pulang nggak? Masa gitu? Bercanda. Oke. Oh, yang penonton. Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya Apa? Silakan. katanya kan kalau jadi KPPS itu harus netral. Iya. Tapi kalau jadi KPPS ikut nyoblos juga atau enggak? Ya karena kita Harus ikut warga sih. negara Indonesia ya harus ikut nyoblos juga. Kalian nyoblos duluan apa nanti belakangan? Ya, gitu. itu dia. Tergantung kita pinter-pinter waktu di mana. Misalnya kan kayak saya di TPS 8, saya nyoblosnya ternyata di TPS 9. Oh, Nah, gitu. semisal kalau di TPS itu ada waktu sepi atau waktu luang untuk bisa nyoblos, ya saya pergi nyoblos. Ya, dan Gitu. saya set ya. Ya, karena Iya. dia dan saya sebagai
KPPS 9 itu di TPS 9 saya bakal mendahului karena dia sebagai KPPS kan, karena dia bakal on duty, jadi kita harus duluin dulu gitu karena dia gitu. hektik banget. Penonton, ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Oke. Sama Mas yang gondrong. Boleh lah. Berapa sih target partisipasi pemilihnya di Pilkada 2024? Nah, untuk di TPS-nya target partisipasi pemilihnya berapa? Kalau di tempat saya tuh, di TPS saya tuh targetnya 100%. Harus ya. 100% harus. Harus 100%. Harus 100%. Jangan, saya ragu kamu bilang 90% nanti. Saya kaget lah. Berapa persen? Oke. sekitar 95% lah. 100 dong. Oh, Nanggung banget kan pelopor gimana sih? Jadi minimal. Jadi maksudnya dia tuh minimal 95%. Iya, 95% minimal. Kalau Rani jadi KPPS atau enggak sih? Kalau saya sih enggak ya, karena Kenapa? karena lagi ini kan udah di semester akhir, Oh, jadi lagi fokus. menyusun skripsi. Oke, Oh, fokus di skripsi gitu. dulu. Siapa Takutnya tahu. terganggu gitu. Iya. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh para kader pelopor dan juga KPPS ini. Silakan mungkin langsung dari Pandi. Ya, ayo. Oke, Semeton Bintaro, jangan lupa Rabu tanggal 27 November 2024. Weh, kok Bintaro, Mataram orang? Mataram ya. Iya, orang kita Mataram. Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat jangan lupa 27 November datang ke TPS. Jangan golput. Jangan golput. No golput ya. Top money politik. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan di Bilik Podcast KPNTB berbicara pemiluan dan demokrasi secara menyenangkan. Santai. Bahagia. Tunjukkan semangatmu kepada pimpinanmu. Tunjukkan hatimu kepada negaramu. Kami ini pelopor demokrasi. Lalu jadi kami ini pelopor demokrasi. Jiwa raga untuk negeri. humba humba, hey, humba humba, hey, humba hey, ya hey ya oh. Humba humba hey, humba humba hey, humba hey, yeah.